Halo lor, kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Puji Winato. Salam lestari. Mas, terkait persiapan mendaki ke Gunung Slamet. Nah, rencana kan aku ikut. Nah, itu hal-hal apa yang harus tak persiapkan, Mas? Soalnya kan ini kayaknya ekspedisi yang sangat-sangat berbahaya. Yang pertama kan, kamu kok bisa yakin kalau aku ajak, itu kan aneh. Karena apa? Karena sampai saat ini kan aku masih mempertimbangkan resikonya terlalu besar. Jadi karena resikonya terlalu besar, sampai sekarang pun aku belum mutusin apakah aku mau ngajak kamu, apa jadi minta tolong Mas Pacet. Jadi gini loh, selama ini menyangkut orang lain yang berisiko, pencarian keselamatan ini menjadi rancu. Rancunya gini, jangan-jangan saya berusaha mencari kejelasan, tetapi malah menimbulkan korban baru. Itu yang terus terang sangat aku pikirkan gitu. Ya, ini misalnya gitu loh. Misalnya aku jadi ikut gitu loh, Mas. Lah itu tuh hal apa yang harus tak persiapkan gitu loh. Tentunya kan nggak hanya fisik toh. Ya, nek fisik ditambah kemauan ya. Jadi nggak cuma fisik, tapi fisik plus kemauan yang tinggi. Kemauan ini kan dibentuk dari motivasi. Nah, motivasi yang paling bagus ya anak-anak. Jadi kamu harus pulang demi anak-anak. Nah, itu sudah bisa memaksa tubuhmu untuk pulang. Tapi kan baru tubuhmu. Kalau tubuhmu kehilangan jiwamu, berarti tubuhmu ini juga berhenti berjalan kan gitu. Nah, yang susah kan persiapan yang berkaitan sama itu. Karena yang dihadapi itu lokasinya kan di dekat tempat yang namanya Curug Minger ya. Jadi di situ itu seperti yang kemarin diceritakan di Bayu kan, dia waktu itu kan mau mencari, kemudian karena pencarian sudah dibagi dalam shift itu, di mana sebagian besar adalah tenaga profesional, dalam arti adalah orang perhutani, kemudian kepolisian sama tentara, juga pecintawan senior itu. Akhirnya kan dia nggak bisa berangkat. Nah, ketika di base camp itu kan dia mendengar dari mereka yang sudah selesai mencari pengalaman apa aja. Ya kamu dengar sendiri, kayak kain bisa terbang. Itu bukan kain beneran loh itu. Jadi bentuknya memang kayak kain putih yang melayang-layang kayak gitu tuh. Dan itu real. Di sana itu ya di Curug Minger itu real, sampai kamu nggak bisa membedakan ini sebenarnya halusinasi atau beneran. Itu yang aku alami. Gitu ya. Jadi setelah dari Slamet itu kan aku belajar meditasi, baru aku tahu cara mengantisipasi hal-hal macam itu. Jadi aku belajar lebih dalam. Begitupun ketika aku pakai untuk mencari lagi selama 7 kali juga nggak ada gunanya. Nggak bisa ya. Iya. Tapi minimal karena kita ini sedang mencari kejelasan, marilah tidak usah bicara tentang hasil. Hasil itu Tuhan yang tentukan. Tetapi minimal kalau kita mencari, maka kita tidak menambah korban. Nah, ya di luar fisik sama kemauan atau motivasi,
kamu harus punya ini ya, beberapa kemampuan psikis gitu. Nah, sebenarnya kemampuan psikis ini bisa dibentuk dari meditasi. Cuman lama banget untuk menjadikan meditasi itu bisa dipakai secara faktual, secara real, itu butuh latihan yang nggak cuma bulanan, bertahun-tahun gitu. Nah, ada terobosan. Sebenarnya ada terobosan ke sana karena waktu aku diajarin meditasi oleh guruku itu yang orang Buddhis itu, aku mulai mengenal apa yang disebut lucid dream. Lucid dream itu kalau di bahasa Indonesia kan ya menjadi mimpi sadar. Mimpi sadar. Jadi kamu mimpi tapi tahu bahwa itu mimpi gitu. Jadi kamu bisa kendalikan mimpinya. Jadi misalnya ya Mas? Misalnya begini, kamu mimpi ketemu sama teman lama. Teman lama ini kemudian melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan kamu, misalnya kamu dipukul gitu ya, kamu dipukul sama temenmu ini. Nah, kamu kan sadar itu mimpi, nggak bisa, aku aja yang mukul kamu. Oh gitu. Berarti nanti mimpinya bisa berubah. Iya, bisa mimpinya diubah gitu. bisa kamu kendalikan gitu. Oh gitu. Nah, misalnya kamu mimpi katakanlah membunuh orang. Aduh, kok membunuh orang? Enggak lah, dia nggak mati, karena dia bangun lagi gitu. Jadi ini menjadi seperti membuat film di mana kamu main sendiri. Oh. Lucid dream itu begitu. Dan kayak gini Mas, ini aku nggak tahu ya, ini lucid dream atau enggak. Yeah. Aku tuh pernah mimpi, ya kan? Mimpinya tuh serem gitu loh. Terus aku tuh mencoba, kok gini kok serem banget kan gitu. Aku mencoba bangun biar mimpinya itu tuh nggak kayak gitu loh. Aku mencoba bangun, tak mataku tuh tak melek kayak gitu kan. Habis itu, aku kan sadar, kok mimpinya kok jelek banget. Terus aku tidur lagi, itu mimpinya itu masih kayak gitu. Terus aku tuh mencoba tak bangunin lagi, bangun, jangan mimpi ini gitu. Terus habis itu tidur lagi, itu udah enggak mimpi itu lagi gitu. Itu tuh termasuk lucid dream itu atau termasuk gimana? gejala awal. Jadi sebenarnya kata guruku ya, semua orang punya kecenderungan itu. Jadi sama dengan kita kan melatih bela diri. Apa ada sih orang yang nggak bisa mukul? Ya semua bisa. Semua bisa mukul, tapi kecepatannya seperti apa? Beda-beda. Terus kekuatannya seperti apa? Itu bisa dilatih gitu. Nah, meskipun dengan latihan yang sama, setiap orang dengan talenta atau bakat yang beda juga akan menghasilkan yang beda. Tapi pada prinsipnya lucid dream itu dipunyai semua orang kecenderungannya. Nah, tergantung dia melatihnya apa tidak. Kemudian kalau dilatih pun hasilnya juga tidak akan sama. Gitu. Berarti kalau misalnya kayak pemula gitu ya, misalnya jenengan kan tadi bilang itu gejala awal, gitu kan? Itu kan bisa dilatih Mas. Nah, cara melatihnya untuk awalan itu bagaimana Mas? Dulu aku disuruh begini. Jadi kalau mau tidur itu disuruh nulis dulu. Aku pengen mimpi apa. Nah, biasanya ini hubungannya sama terapi ya. Waktu itu aku belajar itu kan untuk menterapi ini trauma Gunung Slamet itu. Nah, aku pengen mimpi misalnya mendaki gunung bersama teman-temanku itu dan kami selamat misalnya gitu. Karena apa? Karena arahnya adalah terapi supaya saya tidak merasa kehilangan terus gitu. Nah, sudah dicoba fokus sebelum tidur itu harus diingat-ingat terus, ditulis loh ya. Sebab kalau tidak besok bisa lupa. Nah, kemudian begitu bangun
mimpinya apa, ditulis lagi, cocok enggak? Oh gitu. Kalau ini mintanya mimpi mendaki dan selamat, tapi malah ternyata yang terjadi mimpinya dolan ke pasar malam, kan belum berhubungan. Iya, nyambung ya. Iya, tidak nyambung. Sudah, kemudian kita melakukan hal yang sama besoknya. Itunya ditulis lagi yang kemarin. Iya, ya nggak harus yang kemarin, ganti nggak apa-apa. Ganti nggak apa-apa. Ganti nggak apa-apa. Tergantung kamunya pengennya apa. Tapi kalau ini dipakai untuk ke selamat ya, jadi misalnya begini, aku ingin mimpi masuk ke hutan Gunung Slamet yang belum dijamah manusia dengan segala isinya dan aku pulang dengan selamat. Misalnya begitu. Kalau itu langsung to the point. Jadi langsung latihan gitu. Paham? Nah, terus dicatat besok mimpinya apa? Aduh, besok mimpinya ternyata ngecat rambut. Kan enggak ada. Allah, masih iya, itu. ini kan tidak ada hubungannya. Coba lagi besoknya. Nah, kalau sudah berhasil, biasanya sekitar seminggu itu sekitar ya paling tidak 2 kali, bahkan bisa sampai 3 kali mengalami lucid dream ya. Itu. Nah, lucid dream ini kenapa menjadi penting? Itu karena begini loh. Ini setauku loh ya, setauku. Ketika kita masuk ke dunia dalam tanda kutip itu dunia gaib, kita selalu berada dalam kondisi di bawah sadar atau tidak dalam kesadaran penuh. Kalau dalam kesadaran penuh susah gitu. Jangankan masuk ke dunia gaib, digondol WW itu loh, itu pasti menurut pengalamanku ya, temanku yang pada digondol WW itu biasanya pada waktu sedih, pada waktu frustrasi, pada waktu sangat marah, kemudian dia menyendiri, melamun, ya melamun gitu ya. Jadi pada keadaan emosi tertentu yang membuat dia itu sudah tidak sepenuhnya bisa mengontrol kesadarannya, gitu. Nah, masuk ke dunia gaib itu begitu. Tapi jangan salah paham, lucid dream sendiri itu bukan berarti kamu masuk dunia gaib. Jadi misalnya kamu mimpinya ya minta seperti tadi ya, aku pengen mimpi masuk ke hutan Gunung Slamet, kemudian keluar lagi dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kemudian kamu mimpi masuk ke situ, di situ ada sebuah desa dan sebagainya. Itu bukan masuk ke dunia gaib, beda. Karena apa? Mimpi itu dipengaruhi apa yang kamu dengar, apa yang kamu ketahui, tersimpan dalam memori. Nah, itu keluarnya lewat mimpi. Paham nggak? Iya, paham. Nah, masuk dunia gaib itu beda lagi. Dengan badanmu kamu masuk. Kalau ini kan pikiran toh. Dan pikiran ini kan dipengaruhi apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar. Nah, meskipun begitu, tetapi lucid dream ini tetap ada gunanya, gitu. Supaya apa? Supaya kamu ketika dalam keadaan bawah sadar masih ada sisa kesadaran yang cukup supaya kamu masih bisa mengendalikan dirimu. Itu pentingnya kalau benar-benar masuk ke sana. Paham? Jadi kamu lapar, katakanlah gitu, kamu lapar, tapi kamu masih sadar bahwa makanan yang kamu lihat, kamu cium baunya, itu sebenarnya bukan itu. Kamu masuk ke sana ketemu orang yang ganteng, orang yang cantik, kamu tahu bahwa itu bukan yang sebenarnya. Bentuk yang sebenarnya bukanlah yang kamu lihat. Gitu. Oh, itu berarti ya Mas ya, termasuk yang menyelamatkan jenengan kalau pas masuk ke desa gaib itu ya, termasuknya ya itu salah ya. Satunya itu. Jenengan punya lucid dream. Ya, saya punya kecenderungan lucid dream itu sejak kecil, tapi saya bisa mengasahnya justru setelah dari Gunung Slamet ketemu sama seorang Buddhis, kemudian aku dilatih. Tapi justru setelah dilatih itu
saya mencari ke sana tidak pernah bisa masuk. Oh, karena mungkin yang ya, sana dindingnya sudah lebih tahu. tebal. Ya. Itu loh masalahnya. Gitu. Berarti ini awalan aku latihan itu ya, nulis aku mau ini, terus nanti bangun tidur kalau nggak mimpi ya nggak mimpi gitu ya. Tidak mungkin nggak mimpi. Orang tidur itu pasti kalau dia berhasil masuk ke tahapan REM, Rapid Eye Movement, kan ada beberapa tahapan tidur. Maka kemungkinan besar dia mimpi. Cuman dia nggak bisa mengingat-ingat mimpinya. Jadi seringkali orang bermimpi itu bisa dilihat loh. Kalau tidur itu matanya tuh itu berarti orangnya lagi mimpi. Oh gitu. Iya. Masa begitu nggak tahu. Nggak tahu mas aku. Coba nanti malam tak lihat jenengan gini-gini enggak. Nah jenengan gini-gini berarti mimpi nanti. Kalau yang satu melek gini terus gini-gini itu beda. Itu kode gitu. Kalau itu mode itu jadi cara melatihnya dengan catatan, dengan mencatat. Iya sih memang ada beberapa yang kayak aku mimpi gitu kan. Kemarin aku juga cerita ya mas, aku tuh mimpi tapi mimpi apa aku lupa gitu kan. Ya jangan-jangan mimpi aku itu. Nek mimpi jenengan tuh nggak pernah lupa saya. Soalnya begini, rata-rata orang itu kecuali mimpinya itu sangat sangat mencekam, sangat berkesan. Pada umumnya orang setelah bangun tidur sekitar 2 menit kemudian dia sudah lupa mimpi apa. Gitu. Iya benar. Jadi sekali yang ini waktu ya. bangun itu masih ingat, tapi nanti pudar. Wong saya pernah ini kok. Bukan pernah. Saya sering membuktikan. Jadi misalnya bangun tidur, tak ingat, aku mimpi ini. Sudah, benar nggak? Dalam waktu sekian detik lagi itu hilang. Benar. Oh iya. Iya. Jadi mulai lupa. Lah tadi aku ketemu sama si Anu, misalnya mimpi ketemu si Anu ya. Si Anu itu tadi bajunya apa? Nanti selang berapa detik tadi ngomong apa ya? Kami itu bicara apa? Terus detailnya makin lupa. Iya sih, bener nek. Tapi nek yang sangat mencekam gitu, itu mesti keinget terus ya mas. Yeah. Ya kayak itu tuh pas aku mimpi mamiku meledak, itu aku nangis. Itu sampai sekarang aku masih inget loh. Aku dibantu ya mas. Ya jadi yang pertama itu nanti malam coba mulai mencatat dan mulai fokus. Nah itu sudah latihan meditasi. Punya buku khusus jadi, ya. Ini meditasi yang langsung terarah, gitu, langsung ke aplikasinya, aplikasi ke lucid dream, gitu. Jadi ingat bahwa nanti nggak ada pertanyaan begini, Mas, aku mimpi ketemu sama Gedruwo begini-begini, itu mimpi, itu beda dengan penglihatan, gitu. Tetapi para jin ini bisa mempengaruhimu juga lewat mimpi, paham? Kamu disuruh atau dikasih mimpi seperti ini, atau dia menampakkan diri dalam mimpimu, itu bisa. Tapi itu berarti bayang-bayang gitu loh. Dia sendiri tidak ada di dalam mimpi. Oh, dia nggak ada di dalam mimpi. Jadi gini, supaya kamu bisa lebih membayangkan gini ya. Ini aku Gedruwo ya. Ya, aku Gedruwo. Kamu tak gini, kamu mimpi aku. Nah, oke. Nah, wajahku itu begini. Nah, kamu sama aku duel di situ. Dalam mimpi kamu menang, tapi aku itu hidup. Gitu. Jadi ini cuma bayang-bayang. Ada di pikiran aja. Iya, gitu ya? ada di pikiran aja. Gitu. Karena apa? Lucid dream itu kan satu gejala medis itu. Satu gejala itu dibahas dalam parapsikologi. Jadi ini gejala psikologi. Dan psikologi kan berarti medis. Gitu. Terjadinya di dalam pikiran. Tetapi pengendalian pikiran ini akan diperlukan ketika kamu benar-benar masuk ke sana. Jadi tidak seluruh badan dan pikiran bisa mereka pengaruhi. Ada sisa yang nanti akan bisa menarik kamu keluar.
Jadi keuntungan sekaligus kerugian dari lucid dream itu, kalau kamu bisa menguasai mimpimu, otomatis kamu susah masuk ke dunia gaib. Ya, susah masuk kecuali kamu sudah sampai pada batas kesadaran tertentu yang diakibatkan oleh fisik. Misalnya sekian hari tanpa makan, nah, ini kan asupan gizi ke otak ini kan sudah berkurang, jadi otomatis kamu akan drop kesadarannya gitu. Itu bisa. Nah kalau kita harus begitu, bayangin waktu aku di Gunung Slamet itu, aku mengalami seperti itu dari 14 hari berada di hutan Slamet itu hari ke-12 loh. Nah kalau aku harus kelaparan dulu 12 hari baru bisa masuk, ya kan kasihan anak-anak gitu loh. Jadi yang aku inginkan kan kita masuk, katakanlah maksimal 3 hari lah mencari itu, sambil bermeditasi di sana, apa yang ada jawabannya, ya sudah pulang apapun hasilnya. Gitu. Jadi tidak berada di sana sampai ketemu, itu berarti cari malapetaka. Mas, nek misalnya ya aku udah belajar lucid dream itu, terus jenengan kan tadi bilang orang yang bisa menguasai mengendalikan mimpinya itu kan tidak bisa masuk ke dunia gaib. Tapi nek misalnya sudah menguasai itu, bisa ndak kita peka terhadap hal-hal gaib gitu? Nah itu kayaknya kok nggak ada hubungannya sih. Nggak ada hubungannya. Itu nggak ada hubungannya. Jadi untuk masuk ke dunia gaib itu lucid dream itu nggak berguna gitu loh, nggak bisa. Itu hanya berguna kalau kamu bisa masuk. Tapi untuk masuk ke situ tidak bisa dipakai. Itu beda lagi gitu. Itu ada ilmunya, ada doanya, ada kalau salah satu channel itu kan konon karena keturunan itu bisa juga. Jadi keturunan orang yang sakti atau keturunan dari trah tertentu bisa gitu, ada kemudahan gitu, ada kemudahan. Tak kirain ini apa bisa kayak gitu loh. Enggak, ini beda lagi. Nah celakanya orang kadang mencampur aduk itu ya. Jadi pernah dengar nggak misalnya ada seorang tua yang karena mimpi begini lalu dikatakan ini wangsit. Oh iya, sering kan kayak membunuh anaknya dibunuh apa anaknya diapain. Ini super bodoh, nggak cuma bodoh, super bodoh. Karena apa? Mimpi itu bukan gaib gitu loh, beda. Mimpi itu beda dengan gaib gitu. Gaib itu adalah satu peristiwa, satu dunia yang berlangsungnya bareng sama kita. Cuman mereka tidak terlihat oleh kita. Kita mendiami tempat yang sama, tetapi dimensinya beda bareng. Nah, mimpi itu tidak. Mimpi terjadinya kalau kamu tidur, kan gitu. Jadi tadi itu sempat ngobrol Lor, jadi tentang mimpi. Terus akhirnya mengarah ke Slamet juga. Terus Mas yuk dibikin video, siapa tahu bisa jadi pembelajaran sedulur semua juga gitu. Tapi aku janji deh, kalau kamu bisa menguasai lucid dream, keyakinanku membawa kamu itu sudah menjadi 75%. Karena itu pasti sangat berguna. Gitu. Jadi usahakan sebelum kita berangkat, kamu betul-betul sudah masuk. Itu ada tesnya loh. Jangan dikira nggak tes, nanti kalau nggak tes kamu ngarang. Tesnya apa Mas? Ya misalnya kamu mimpi ketemu sama aku nanti malam gitu. Gemes aku. Udah ya? Ya sekian dulu video kali ini Lor, semoga bermanfaat biar jadi gambaran sedulur semua juga gitu.
Terima kasih selalu menonton Diah Tomblok Channel dan selalu support Diah Tomblok Channel. Terima kasih. Salam lestari.